Terus selanjutnya pendekatan model metode pembelajaran. Ini menggunakan pendekatan saintifik, terus modelnya problem based learning dan project based learning. Metodenya tanya jawab dan diskusi. Terus medianya gambar tentang lapisan bumi, gambar, video, animasi, dan seterusnya. Bahannya adalah buku geografi, modul geografi, dan internet. Ini sebagai bahan pembelajaran. Sumber belajarnya adalah buku geografi kelas 10. Kegiatan pembelajarannya adalah semacam ini. Jadi 3 jam pelajaran terbagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yaitu 3 jam pelajaran. Oke, coba langsung ke video pembelajaran, Pak. Terus ini lampirannya, Pak. Oke, ya. Jadi di lampirannya itu adalah ada penilaian sikap. Ini formatnya. Ini rubriknya. Ya, sekarang ke videonya, Pak. Terus indikator pencapaian kompetensi. Ya, sudah dipercepat. Utuh iki guru al-iman MA. Pak Arkanuddin. Agak macet. Oke. Videonya Pak Arkanuddin. Ya, sebentar, Pak. Iya. Mbok nak kok silabuse lali lek nyimpen jan. Nah, ini ya, Pak ya. Jadi ada penskoran, terus ada penilaian keterampilan. Jadi ini semuanya penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, videonya belum jadi ya? Gimana, Pak? Video pembelajaran. Sudah. Coba diputar bisa ya? Putar langsung di situ aja, di laptop dengan di screen share, kalau bisa. Oke, mungkin nggak bisa, nggak apa-apa Pak Arkanuddin. Ya bisa tampil belum, Pak? Belum bisa itu? Ya udah, kalau belum bisa nggak apa-apa. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Arkanuddin. Ya. Ingin agak jenengan ini di sekolah atau di mana? Panjenengan urung setelah. Ini zoomnya di sekolah, Pak. Sekolah. Oke, terima kasih Pak Arkanuddin sudah berusaha tampil.
Ya, tentunya memang ada sedikit banyak kendala di mana-mana, kita maklum, mungkin juga kendala teknis, kendala jaringan, ya, kendala IT, Bapak Ibu juga menjadi kendala. Tapi kita jangan patah hati, Bapak Ibu, nggih. Artinya kita perlu belajar, perlu tersemangati, perlu motivasi. Kalau ini belum berhasil tampil sesuai dengan harapan, ya tidak apa-apa, paling tidak ini kan review dari tugas-tugas Bapak Ibu dari LK1 sampai LK5 terakhir kemarin. Baik yang sudah tampil, baik Bapak Ibu, terima kasih dari Pak Arkanuddin, Bu Endah sudah dan sebagainya. Sekarang Pak Abdul Jalal, monggo Pak Abdul Jalal. Yang mau tampil siap-siap lagi setelah Pak Abdul Jalal. Semoga lancar seperti Bu Endah tadi lancar awalnya. Saya nanti mau mencoba ya Pak, nilai ya Pak ya. Ya, ya. Monggo Pak Abdul Jalal. Ini kok belum muncul, nggih? Ya. Sudah kelihatan, Dereng? Sudah, monggo dimulai. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mulai saya mempresentasikan tentang program semester nih. Oke. Nah, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ini kompetensi dasar mulai dari KD 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan KD 4.1 menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, lokasi waktu ini per JP-nya setiap KD itu 2 JP gitu. 2 JP. Terus ini kita gabung untuk KD 3 dan KD 4 ini menjadi satu, menjadi alokasi waktu. Kemudian materi pokok menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Ini setiap KD-nya, ini KD titik 2 ini kita mengambil JP-nya 5 JP, dan yang 4.2 tentang menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media lain. Ini juga kita 5 JP. Jadi keseluruhan untuk materi pokok yang kedua ini 10 JP. Nah, ini hampir kita menyampaikan tentang materi-materi pokoknya itu hampir sama ini, Pak. Kita pindah ke anu aja dulu. Bisa ya, Pak? Dulu Pak, stop nggih, stop, Oke. stop nggih. Bagus. Oh, iya. Ini promes ya. Iya, promes. Nah, ini maksudnya B materi pokok, C materi pokok, D materi pokok. Maksud materi pokok jenengan anteng. Maksud Iya. materi pokok ini adalah ini kan 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah. Berarti materi pokoknya itu jenengan ganti bukan materi pokok, tapi materi pokok titik 2 boleh, yaitu kebudayaan masyarakat Mekah. Maksudnya begitu, Pak. B. Oh, okay. Materi pokok lagi, C materi pokok lagi, D materi pokok lagi. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya 3.2, 4.2 menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Berarti materi pokoknya apa? Substansi strategi dakwah Rasulullah. Begitu maksudnya. Oke, nanti diganti. Bon. Oh, Bapak. Materi pokok begitu bukan. Oke. Oh. Iya, ini berarti anu nggih.
Salah. Masih salah nggih. Nggih, enggak apa-apa. Oh, ini. Kemudian Sudah bagus, langsung ke RPP Bu, Pak Mas. Pak Oke, Abdul iya. Jalal. untuk RP. Enggak nih pindah RP. Benar. Yuk, share screen-nya diklik lagi, terus ganti Oke. RPP. Enggak, belum muncul share screen-nya. Oh, share screen. Nah, RPP ya, Pak. Oke. RPP penilaian. RPP. Oh, nah, oh iya. Iya. Ini masih muter-muter nih, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan, tapi masih belum tentu. Ini untuk RPP, ini baru 1 KD nih, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Bagus ya. Oh, 2 KD. 2 KD boleh, 1 KD boleh. Nah, ini. Iya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pembelajaran di sini menganalisis budaya masyarakat Mekah sebelum Islam dan indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 memahami materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam dengan baik. Maaf Pak, kok nggak kelihatan di tempat saya? Oh, enggak kelihatan. Belum Iya. terbuka. Oh, jadi. Sudah kelihatan ya? Nanti ketutup berarti. Belum kelihatan. Belum. Belum. Aku pendarat. Ayes kelihatan mboten Pak Ayes? Dereng kelihatan. Nek kula kelihatan terus Pak Jalal. Riyen kok anu ya kendala napa nggih? Anu. Sebelum share screen dibuka dulu wow sebetulnya Pak Jalal. Ya udah tak buka semua ini. Dibuka di kan ada anunya niku. Ketika share screen ada pilihannya. Ini kebuka enggak? Kok bisa ya? Share screen. Apa di resume share apa ya? Diulang mawon Pak Jalal. Diulang. Share screen-nya diulang. Oke, ditutup dulu terus diulang. Dereng masuk. Sudah kelihatan. Oh, ya. Yang office-nya itu di close mawon, Pak. Mana? Di. Oh, iya. Pun kelihatan. Yang office-nya niku menutupi. Oh, iya. Nggak Sudah. kelihatan. Ini kok. Oh.
Anu, Ya, udah kelihatan, lanjut, monggo. Besarin, dibesarin. Ini besarin ya. Ini loh bawah, yang kanan bawah ada, ini loh kayak jam ini loh. Persentase. Kanan bawah pas depannya tangan kananmu, di atas jam. Ya udah, nggak besar, nggak apa-apa, sudah. Atas jam. Halo. Ini kok. Oh. Ya, sementara gini. Nah, tadi Ya. kita lanjut. Lanjut. Kemudian untuk tadi kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sudah kelihatan di situ ya, Pak. Ini ada Oke. 2 KD. Siap. Ya. Kemudian yang 4 KD 4.1 nilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, indikator pencapaian kompetensi mengomunikasikan materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, mulai kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan serta didik mampu atau memahami materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam dengan baik. 2. Menyimpulkan materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam dengan baik. 3. Mengomunikasikan materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam dengan baik. Oke, ke pembelajaran, ke kegiatan inti. Modelnya apa? Model alat Metode pembelajarannya. Discovery learning modelnya ya. Yeah. Ya, langsung ke inti, Bapak. Nggih, ke inti. Agak dipercepat nggih. Kegiatan inti nggih. Waduh. Kok langsung penilaian. Ini laptopnya agak sensitif nih, Pak. Nah, kegiatan inti ini kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Nah, mereka diberi pertanyaan dan bahan bacaan terkait materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ini kegiatan literasinya. Kemudian untuk berpikir kritik atau intinya Pak, kegiatan inti pembelajaran saja. oh, jadi kegiatan inti pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di model yang jenengan pilih. Modelnya tadi apa? Discovery learning. Discovery learning. Ya, apakah kegiatan inti itu sudah sintaknya ataupun tata urutannya sudah pada discovery learning? Monggo dibacakan. Wah, kok ini belum ada nih. Ini bentuknya untuk kegiatan inti hanya seperti ini, Pak. Ya, berarti kan belum sesuai ya. Oke, belum Sesuai. sempurna. Lanjut ke penilaiannya. Oke. Penilaian. Sikap, oke, langsung. Ya, udah nggak usah dibacakan, ya. Oke. Ada penilaian diri. Oke. Penilaian pengetahuannya mana? Penilaian teman sebaya. Yeah. Ini penilaian pengetahuan, Pak. Ya. Di bawah ini. Ada intonasi, Terus, kelancaran. Itu ada intonasi, ada kelancaran itu jenengan menilai apa? Yang ada ekspresi, ada penampilan,
kesempatan. Ini berkaitan dengan Apa? lihat. Kan SKI ya, Jenan ya? Nggih, secara bangsa. Uraian dan pilihan ganda. Tas lesan, tas lesan. Suruh cerita gitu. Nggih, ini Oke. ketika anak habis literasi kemudian di Oke, suruh baik. untuk Coba ke menceritakan. pengetahuan. Nggih. Itu jadi dibesarin anunya, Kak, tulisannya itu kamu kecilan. No. Oh. Aduh. Bisa juga jangan besarin itu pakai kontrol diputar mouse-nya. Oh. Ya udah sebisanya aja, sudah. Terus sekarang ke video coba ke video. Oke. Kalau video ini kita beda dengan RPP yang kita sampaikan di sini, Bapak. Ya coba videonya kayak apa? Udah bisa dibuka ya? Masih muter-muter. Oh. Assalamualaikum. Kelihatan, Mbak? Belum. Di teman-teman kelihatan nggak ke teman-teman? Belum. Belum, itu sama itu belum. Kelihatan. Belum kelihatan. Islam di Indonesia. Ya, kita mengambil topik Buka videonya, share screen dulu, terus klik videonya. Oh, nggih. Jadi share screen yang ini tutup dulu, ganti video. Oh, nggih, Bapak. Share screen ditutup dulu, ganti share screen lagi video. Stop. Nah, yang terdapat lagi tokoh-tokoh ulama yang berperan di belum kelihatan, Bapak. ya. Sekian, terima kasih sudah kelihatan. Oh. Latihanku. Berarti tadi keputar Background-nya kuning. Dipercepat aja. Oke. Ini presentasi sejarah budaya Islam. Nanti Islam di Indonesia. Nah, ini tentang Wali Songo, Mbak. Ya, terus bagus. Oke. Waktunya masih jadi Karena suara nih, Syekh Bentong, Syekh Bayat, ya. Syekh Mojo Agung. Nanti suara nih dengan orang enek. Ini kok belum kok nggak bisa berjalan ya, Pak? Oh ya udah, mungkin kesel. Ya udah, cukup. Terima kasih Pak Abdul Jalal. Luar biasa. Dengan mohon maaf ini Bapak. Dengan sudah luar biasa berdarah-darah. Ini memang perjuangan kayak perjuangan orang Ukraina saja dilawan Rusia. Tidak apa-apa, sudah bagus. Sudah. Mohon maaf, Bapak. Ya, ditutup monggo. Oh, iya. Baik, terima kasih dari Pak Abdul Jalal yang sudah berusaha maksimal untuk tampil. Memang ternyata juga tidak mudah ya. Mungkin pengalaman jenengan ya. Kalau
share screen aja angel ra karuan, gede gitu dan ora iso. Nggih, Tobat, tobat. salah ngupload. Upload, ora iso muter, sing muter-muter. Itulah sesuatu itu diambil hikmahnya. Ternyata saya harus mengatasi masalah-masalah ini. Gitu loh. Dengan menemukan masalah-masalah ini, maka besok untuk tampil berikutnya di event yang berbeda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Terima kasih dari Pak Abdul Jalal. Sudah 6 orang. Monggo siapa lagi mau tampil? Bu Arianti. Bu Arianti. Monggo. MTSN B2 Kota Magelang. Semoga tidak macet-macet. Tadi Bunila dulu Pak Teguh. Gimana? Yang mau presentasi tadi Bunila dulu katanya. Oh iya iya. Bunila biar siap-siap dulu. Boleh ingat, boleh file Bu Arianti dulu terus Bunila. Anak iki langsung Raison. Baru loading Bu Arianti. Ntar baru cari. Baru Nih. started. Nah, pun. Kelihatan. Pak. Buka. Duduk Pak. Sudah kelihatan, Pak. Itu di close saja. Nah, Kelihatan yang tumpu-tumpuan tadi di close saja niku. Nah, sekarang masuk. Close meneh. Close mawon niku kebanyakan bukanya. Ya, nah. Iki wae wis. Di close melih, Bu. Wis jeneng ono. Yang sudah mau ditampilkan sudah muncul. Iya, iya. 85. Lanjut. Coba. Buka kebebasan. Iki ya? Nah, oke, anu nih. Salah cepat ya, Bu ya. Salah cepat ya. Oke. Terus lagi buka lagi. Iki ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini untuk program tahunannya. Untuk ada KI ini identitas ya. Kemudian ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dibesarin tulisannya, Bu. Bisa enggak besarin tulisan? Tulisannya bisa. Sebelah kanan ada tanda sebelah kanan bawah. Yang ini. Ini loh, bawah sendiri. Digeser ke kanan itu. Nah, udah lagi. Kurang gede. Kurang gede. Kurang besar ya? Ya. Jadi besar. Tadi Pak Jalal nggak ketemu itu cari itu. Terus dia. Nah, Nggak ketemu tadi. Sekian, sekian. Segini Pak? Ya, cukup. Bagus. Ya, ini materinya semester untuk kelas 9 satu semester hanya ada 2 materi. Yang semester 1 ini yang pertama materinya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kajiannya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan seterusnya. Kemudian bab yang kedua, materi yang kedua persamaan kuadrat KD 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya dan cara menyelesaikannya. Kemudian materi yang ketiga tentang fungsi kuadrat KD 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Ini kok nggak kelihatan di sini. Coba Bu langsung ke Promes. Promes ya. Sudah bagus itu. Promes. Kurang besar juga Pak. Ya, besarin dikit. Ya, bagus. Diberi contoh satu aja selesai contoh.
Promesnya gitu ya. Ya, dijelaskan satu KD saja. Promesnya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oh iya, iya. Ini ya. Promes yang bab kedua untuk semester 2 bangun ruang sisi lengkung ini KD-nya materinya bangun ruang sisi lengkung, kemudian KD-nya KD 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Ini di bulan Februari saya alokasinya 15 jam pelajaran karena ini Maret sudah itu Pak, sudah apa? Sudah tidak ada, sudah tes kelas 9. Baik, ke RPP monggo. Oke. RPP. RPP-nya Besarin dikit ya. ya, dibesar. Ya, bagus. KI, KD, Oke. indikator pencapaian kompetensi inti ini. Kemudian ini untuk KD 7. Ini indikatornya. Ya. Kemudian tujuan pembelajarnya ini pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, ada 8 pertemuan. Oke. Kemudian ini materinya ada tabung, kerucut bola, luas, dan sebagainya. Nanti materinya yang komplit ada di Kegiatan inti. lampiran. Pendekatannya discovery learning, metode pembelajarannya ini. Pendekatannya Kemudian, mestinya scientific itu ya. Terus oh, iya, model iya. pembelajarannya discovery learning. Oh gitu ya. Gini. Oke. Saya nggak tahu ya. Pendekatan. Saya orang Ini apa, Pak? Metode ya? Pendekatan itu modelnya model. discovery learning. Model. Pendekatannya scientific. Oke. Ya. Ke kegiatan pembelajaran monggo. Oke. Ini di inti. Siswa diminta menunjukkan benda-benda yang diambil dari sekitar yang berbentuk tabung. Kemudian mengamati benda-benda tersebut. Kemudian menyebutkan unsur-unsurnya. Kemudian siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang diajukan oleh guru. Okay. Setelah itu melakukan kegiatan di LKS. Terus ya. Ke penilaian monggo, penilaian. Penilaian, nggih. Penilaian ke bawah. Ini variabel. Nilainya kok enggak sih? Oh, di bawah RPP. Di bawah RPP.
Mbak Ais. Mbak Ais, ini Ibu lagi Zoom. Nah, ini Pak. Ini penilaiannya. Oke. Kompeten KD-nya materi tabung. Indikatornya siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pada kerucut. Iya, iya. Oke. Bagus, terima stop dulu ya. Baik. Bentar ya. Untuk coba ke kiri, Bu, ke kiri. Ya, ini kisi-kisi bagus ya. Coba ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Ini Pak. Ini tuh. Oh, ini. Geser. Kiri. Nah, ini KD-nya 3.7 ya. Ya. Nah, kemudian ada materi. Nah, sebenarnya yang lebih bagus, ini sudah bagus. Yang lebih bagus itu ada namanya indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal. Itu beda. Oke. Jadi kalau indikator pencapaian kompetensi itu dari KD 3.7 itu siswa bisa apa? Nah, kalau indikator soal ya disajikan sebuah gambar mengenai bangun ruang sisi lengkung, siswa dapat apa? Itu namanya indikator soal. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pada kerucut, berarti ini tidak pakai stimulus, ya nggak apa-apa. Bagus. Sudah cukup. Sekarang ke video. Video. G. Ada lagi. Videonya belum ada yang bagus dari sekian banyak. Macet coba ini nah. Dipercepat aja kalau kalian ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk jadi bagus ya, terus biarin ya, terus suaranya mana? Menyepat kayak kan bagaimana seperti mana terus mana Oke Bu, cukup ya, cukup ya. Nggih. Cukup. Nggih, cukup. Nggih. Silakan ditutup Mbak Arianti. Iki. Masih. Wes, ya. tutup Ya. Oh, iki. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya, ditutup presentasi jenengan. Iki ini. gitu tuh gitu tuh Iki. Don't save. Oh, save. save ya Oh, iya. Aduh, kok gede-gede. Wes. tutup mana Iki. Tutup kabeh. Share screen-nya yang ditutup. Oh, share Screen-nya diklik stop share screen. Itu lagi share screening. Share screen diklik, kemudian stop share screen, selesai. Atas yang warna hijau atau merah Bu Arianti? Bentar, ini nggak kelihatan nih. Iki, oh ya. Di bawah. Nah, itu ada share screen diklik, stop share screen, selesai. Aduh. Udah. Wes ya, diklik dari ini Pak. Wes toh. Diklik dari apa namanya? Terima kasih. Snacknya diambil dulu snacknya sama minumnya. Terima kasih Ibu Arianti yang sudah tampil, nggih. Monggo ambil yang lainnya sambil snack sendiri-sendiri. Ya, snack dengan sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Baik, monggo Bu Nila Wulandari, Wulansari.
Bu Nila. Ya Pak. Bentar. Bendera siap, monggo. Bisa. Nggak macet lagi Bu Nila. Sun ya. Pak. Ya, bagus. Besarin Mbak Nila. Sudah ya. Baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Perkenalkan saya Nila dari Magelang. Saya mengambil sejarah Indonesia kelas buat pertama program semester genap di Prota adalah 34 pertemuan alokasi Yang buatan presentasi di-mute dulu. Ini Pak untuk program tahunannya Pak. Oke, coba dibesarin tulisannya. Bisa nggak besarin tulisan? Apanya? Tulisannya dibesarin itu loh, diklik yang bawah kanan itu kan ada itu loh, min plus itu loh. Tahu nggak? Gini di Pak. bawah Nila Sari itu kan ada min plus paling bawah itu loh. Ada min, ada plus, digeser kan posisi di tengah-tengah. Geser kanan, geser kiri. Nah, itu kan lebih besar. Geser kanan lagi. Karena kalau kecil itu memutih sirah. Gimana Pak? Besarin tulisannya, bisa nggak? Ditaruh di bawah, paling bawah. Dibuat 120% Bu Nila. Persentase tampil 120 ya Pak. bawah itu. Ya udah, bisanya udah monggo sambil dikomentari. Kok nggak jelas ya? Enggak suaranya. Kedengaran enggak? Jelas. Pak, untuk program semesternya ini saya tampilkan, saya membuat program semester sejarah Indonesia semester genap sesuai alokasi waktu dari bulan Januari hingga Juli. Saya mendapatkan 17 pertemuan kali 2 JP kali 45 menit. Jadi di semester genap ini sejarah Indonesia kelas 10 terdapat 4 kompetensi dasar yang terbagi atas 2 materi pokok besar. Yang pertama adalah KD 3.5, KD 3.6, 3.7, dan 3.8. Untuk KD 3.5, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia membutuhkan waktu 4 JP. Kemudian 3.6 mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu terdapat kira-kira 9 kerajaan Hindu-Buddha, 12 JP. Kemudian teori masuknya Islam di Indonesia 4 JP. Dan kerajaan Islam di Indonesia terdiri dari 8 kerajaan membutuhkan waktu 12 jam pelajaran. Oke, KRPP, monggo. Ya. Kemudian untuk pengembangan silabusnya ini komponennya sudah sesuai ya Pak ya, kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, IPK, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Oke, bagus. Ya, terus. Untuk pertemuan pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka doa untuk memulai pembelajaran pertama 10 menit sebelum memeriksa kehadiran, menyiapkan Kemudian untuk kisi-kisi penilaian mata pelajaran, Pak, ini saya membuat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Ini sudah saya sesuaikan dengan, saya memilih salah satu kompetensi dasar, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat
pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ini untuk materi pokoknya, saya sudah bagi, ada awal masuk, Hindu-Buddha, kemudian ada teori kesatria, kemudian ada teori Waisya, teori Brahmana, arus balik, dan teori Sudra. Di sini indikator soalnya juga sudah tepat, saya uraikan secara lengkap. Contohnya disajikan informasi masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh bagi kehidupan politik di Indonesia. Dan ini untuk instrumen soalnya. Ini juga sudah saya lampirkan untuk jawabannya, Pak. Baik, sekarang ke video, Mbak Nila. Mohon maaf, Pak, videonya itu gini, Pak. Jadi videonya baru kemarin saya tag dan ini masih proses di KineMaster, belum bisa ditampilkan. Oh ya udah, bagus. Saya Besok membuatnya tetap pakai diupload ya. KineMaster. Linknya tetap diupload ya. Nggih. Nggih. Silakan Siap, ditutup, Pak. Nggih. Mbak Nila. Nggih, bagus. Nggih. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup share screen-nya. Baik, terima kasih Ibu Bapak peserta diklat pelatihan manajemen pembelajaran. Terakhir Ibu Nila Wulansari sudah berusaha tampil, cuma videonya akan di-share, linknya menyusul. Terima kasih, nggih. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap lagi, monggo siapa? Belum. Halo. Di-share screen, stop dulu Mbak Nila. Ini milik jenengan masih tampil tuh. Hijau. Ya, sudah bagus. Baik. Siapa lagi dari teman-teman yang mau tampil kemudian, monggo? Coba, Pak. Siapa? Saya juga nyoba, Pak. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko, monggo Pak Joko. Ya, Joko ya, Pak. Sudah kelihatan enggak, Pak? Sudah, monggo. Besarin tulisannya. Ya, lumayan. Besarin lagi sedikit. Oke, olahraga nggih. Baik, monggo Pak Joko nggih. Secara cepat aja. Ini program tahunan MTS Kota Magelang untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Volumenipun Pak Joko dibesarin. Volume kagungan jenengan. Halo? Sudah, Pak? Dengar, Pak? Nggih, monggo. Ya, dengar kecil. Untuk kelas 7 semester gasal. 1 kompetensi inti, 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai, yang 2 KI, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian yang 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural, ya. Dan yang keempat mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, menerangkan, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, mencoba menghitung, menggambar, dan mengarang, dan seterusnya. Dan kompetensi dasar 1 kemarin ada 3 bagian, jadi kami membuat dari kompetensi 31 yaitu memahami tentang gerak spesifik dalam menghadapi permainan berbeda besar, sederhana atau tradisional, terutama sepak bola ini yang saya paparkan. Dan untuk KD 4 yang pertama adalah memahami, kemudian yang 41 KD mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola sederhana atau tradisional permainan sepak bola. Yang kedua, stop dulu. Stop dulu Pak Joko. Ke protas tadi yang atas, coba ke atas dulu. Ke bawah ya, ini nih. Ini kompetensi dasar. Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Berarti materinya apa? Ini Pak, terakhir saya sampingan di itu materi pokok pelajaran itu jenengan ganti ya. Harusnya
Bukan materi pokok pelajaran itu. Berarti materi pokoknya adalah materi pokok pelajarannya adalah permainan bola besar. Ya. Yang B materi pokok lagi, bukan materi pokok pelajaran, tapi apa itu? Ini kan sudah ke anu, Pak. Iya, itu kan B kan materi pokok. Iya. Ya. Materi pokok itu dengan del ganti materi pelajarannya apa? Oh, gitu ya. Iya. Itu ya, nanti dilanjut nanti, nggih. Ya, nanti saya lanjutkan nanti aja. Ya, maksudnya seperti itu. Pelajaran bola kecil. Ya, paham, Pak. Dan untuk materi KD 1 2 adalah 35, memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani dengan kesehatan. Bentar, Pak, saya ketinggalan ini videonya. Daya tahan, kekuatan komposisi tubuh dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Silakan ke Promes, Pak, ke Promes. Promes, ya. Program semester 1 untuk kompetensi dasar, materi pokok adalah memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan. Bukan, stop dulu, stop. Ya. Jadi gini, Pak, KD 3.1 ya. adalah memahami konsep keterampilan gerak. Ya. Sedangkan materi pokoknya adalah keterampilan gerak fundamental. Jadi nanti materi pokok itu jangan ditulis materi pokok. Ya. Jadi KD 4.1 mempraktekkan. KD 3.2 memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola kecil. Berarti materi pokoknya apa? Bola kecil. Oh, ini yang 31 bola besar, Pak. Nah, yang 31 bola besar. Berarti materi pokoknya bukan materi pokok, tapi di siapa? Di materi permainan bola kecil. Gitu. Materi permainan bola kecil, bola besar ya. Oke, terus ke RPP, Pak, ke RPP. RPP ya, oke. Kelihatan enggak, Pak? Kelihatan tapi belum RPP-nya. Masih Promes. Nah, ini stop screen share dulu, ganti RPP. Nah, untuk membesarkan ini belum tampil, Pak Joko, RPP-nya. Tampil. Belum ini sudah saya tampilkan tapi belum kelihatan. Untuk membesarkan gimana ini, Pak? Itu dengan di sini masih tampilnya Promes. Iya. Jadi screen share diklik lagi. Stop screen share lagi, ganti RPP. Untuk membesarkan kembali lagi, Pak. Ini ada ya, jangan ke screen share itu diklik dulu. Ini kan masih layarnya masih didominasi, masih dimasuki oleh Promes panjenengan. Untuk membesarkan kembali lagi. Ya, bentar. Ya. Bentar. Enggak, share screen RPP ya, Pak. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Ya, ampun, monggo dibesarin tulisannya. Iya, Pak. Sebelah kanan bawah itu ada min plus itu loh. Iya, sudah. Ya, sudah kelihatan? Oke. Monggo dibaca skala saja, secara cepat. Bentar saya ketikkan ini, Pak. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pelajaran MTS Kota Magelang, mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 7 semester 1, materi pokok sepak bola, alokasi waktu 2 pertemuan kali 6 jam pelajaran.
kompetensi inti di antara satu adalah menghargai menghayati ajaran. Nggak usah dibaca. Nggak usah. Terus dasar indikator persiapan kompetensi satu adalah memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola besar sepak bola. Lanjut ke model pembelajaran. Model pembelajarannya satu adalah dari pembelajaran. Ini belum saya tampilkan Pak sumber Ya udah, langsung ke kegiatan pembelajaran. Ada demonstrasi Inti. ya pasti Pak, pembelajaran inti. Ya. Pembelajaran inti. Oke, kepenilaian Pak Joko, kepenilaian bagus, kepenilaian. Gimana? Penilaian. Penilaian. Bentar, Pak. Penilaian ada berbagai macam Pak. Satu untuk dari sikap spiritual dan sosial. Berbagai general yaitu spiritual adalah nilai penilaian untuk pencapaian pembelajaran di antara sikap satu dalam melaksanakan sholat baik itu duha maupun luhur dan sebagainya. Mungkin kalau sampai sore mungkin asar dan sebagainya. Kemudian sikap sosial di antara satu adalah sikap kerjasamanya mungkin dengan toleransi, kemudian kerjasamanya gotong royong dan sebagainya, itu yang dinilai. Pengetahuan ada jenisnya ada dua Pak, satu tertulis dan penugasan. Yaitu bentuknya pertanyaan dan tugas tertulis berbentuk uraian, bukan teknik dasar bermain sepak bola. Dan waktu pelaksanaan setelah pembelajaran usai, sudah materi pembelajaran sudah selesai baru dilaksanakan untuk penilaian. Dan penyiapan pembelajaran berdasarkan assessment of learning. Terus dua ada teknik dengan cara penugasan. Penugasan bisa dibuat untuk langsung mungkin buat soal dengan jawabannya baik itu uraian maupun yang panjang. Itu sangat memudahkan untuk gimana anak aktif untuk belajar. Soalnya kalau kita membuat soal dengan jawabannya, anak-anak harus membaca itu Pak. Terus model keterampilan yaitu memperagakan kombinasi gerakan dan menendang bola dari awal sampai akhir. Terus dari macam-macam, yaitu tujuannya adalah untuk praktek anak itu sudah menguasai dalam keterampilan dalam saat melaksanakan itu passing bagian ujung kaki bagian luar, ujung kaki bagian kaki bagian dalam, dan lain sebagainya. Baik, ke video Pak, coba ke video. Video coba saya ceknya ya Pak. Video berarti langsung Pak. Diputar bisa langsung diputar di situ. Langsung diputar di laptop panjenengan bisa. Oh iya. Terus di share screen. Bentar, Pak. Kelihatan enggak Pak? Belum nih kelihatan mungkin. Di share mungkin share-nya belum tepat mungkin. Share-nya. Mana? Data itu Pak? Oh, belum muncul mungkin nggak mau muncul ya. Mungkin share screen-nya diklik dulu yang RPP, terus diganti share screen videonya. Share screen yang tadi, share, kemudian kembali lagi. Ya, awal lagi. Ini di stop dulu share screen-nya. Kalau nggak tampil nggak apa-apa.
Ya, itu sudah tampil Pak, bagus. Ya. Besarin keluarnya, bagus tuh. Di YouTube malahan. Dibesarkan. Ya, nggak suaranya dibesarin. Bagus tuh. Malah sudah masuk YouTube tuh. Nah, volumenya dimaksimalkan. Laptop jenengan terutama. Tidak ada suaranya Pak Joko? Nah, itu Pak. Teman-teman dapat dengar suaranya? Halo teman-teman. Enggak dengar, Pak. Enggak dengar, itu ceceknya ke teman Mbak dengar. Mbak Pak Irfangi dengar nggak suaranya? Sudah saya maksimalkan tuh Pak. Oh ya udah. Mungkin ganjengan apa kemut ya? Apa pakai headset? Ya pakai headset. Ya dilepas dulu coba headsetnya. Jadi mungkin jadi kita orang kayak oke. Ngilangin dia. Kelihatan enggak Pak? Ya bagus videonya, cuman suaranya belum nampak, tapi tidak apa-apa. Mungkin jangan kurang ngeklik apa. Teknik mendak bola terdapat macam-macam. Nah, sudah itu sudah muncul. Bola antaranya adalah teknik menendang bola dengan kaki bagian dan Munculnya jadi bau dikit. Karena orang kaki kiri tubuh belakang. Ya. Baik, Bapak Ibu cukup Pak Joko, bagus. Oke, sudah tahu, sudah jadi videonya. Cukup Pak Joko. Jangan stop screen share. Oke, baik. Bapak Ibu sudah halo, dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Baik. Dengar. Hari ini yang sudah tampil itu 11 orang, cuman yang gagal 2, yaitu Pak Martinus tadi agak gagal, masih gagal, dan Ibu Khaironi Daryanti masih gagal. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, besok kita lagi jam 8.20 menit siap-siap, nggih. Oke, jam 8.20 menit. Dengan catatan, nggih, Bapak Ibu, nggih, tolong yang belum tampil dan semua besok harus tetap di absen. Jenengan nanti latihan share screen. Mau share screen kok ra iso. Latihan share screen. Latihan gedhekke tulisan, nggih. Nanti minta kepada teman yang sudah terbiasa dengan Zoom, nggih. Nggih. Tapi bagaimanapun apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, pertama Pak Aziz, Bu Nila tadi sempat macet, terus ini sudah, Pak Ervangi juga macet, Bu Khaironi, supaya yang lain dibut, Bu Khaironi, Daryanti bisa diulangi. Indah tadi cukup lancar, Pak Alkanuddin lumayan, Pak Abdul Jalal, Pak Dewa dimut dulu. Nah, sudah separuh yang tampil, nggih. Harapannya kesulitan-kesulitan yang dimunculkan hari ini besok bisa tereliminir. Terutama masalah share screen, nggih, jaringan internet, nggih. Pak Martinus dan teman-teman besok disiapkan. Semoga besok kita mulai jam 8.20 menit, jam 10 selesai. Oke, jam 10 selesai. Saya kira untuk hari ini sudah cukup. Nanti yang belum tampil 9 orang untuk benar-benar mempersiapkan diri. Nanti coba Bapak Ibu begini caranya. Nanti nggih, buka YouTube, ketik tutorial share screen di Zoom. Nggih.
tutorial bagi yang belum bisa atau tanya teman-temannya. Oke. Ya. Jadi besok jangan sampai ada kendala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa mari pagi ini kita tutup, kita harus tetap sesuai dengan jadwal tanggal 28 dan 29 Maret kita IJT yang kedua. Bapak Ibu yang belum tampil, ya, Pak Ahmad Latif siap, ya? Pak Martinus Sutrimo, kemudian ya, insya Allah. Oke, teman-teman yang lain, semoga besok lancar, cari internetnya yang lancar, cari ruangan yang tidak begitu ramai. Bising. Oke, tidak begitu bising. Semoga besok tidak selama ini. Harapannya jam 8.20 kita mulai. Besok jam 10 selesai. Baik Bapak Ibu, Pak Aku Sadewa belum, nggih? Belum tampil, nggih? Semoga besok bisa tampil Pak Aku Sadewa, nggih? Dan teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid sama-sama, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 8.20 undangan Zoom di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.